Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Hasbi Abdillah, kedua Riko Febriantisari, yang ketiga Ricardo Aga Alfiansyah. Kami di sini akan memaparkan tugas dari akuntansi lanjutan yang berjudul tentang persekutuan. Tolong disimak. Apabila tidak paham tentang materi yang kami paparkan, silakan tulis di komentar. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Hasbi Abdillah. Saya di sini akan membahas tentang bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha itu terdiri dari 6, yaitu pertama perusahaan perseorangan atau disebut dengan proprietorship. Yang kedua adalah persekutuan perdata atau civil partnership. Yang ketiga itu ada firma. Yang keempat ada persekutuan terbatas atau CV. Yang kelima ada perseroan terbatas. Yang keenam adalah koperasi. Saya lanjutkan. Persekutuan merupakan gabungan dua orang atau lebih yang memiliki dan menjalankan usaha untuk mendapatkan laba. Di Indonesia ada 3 persekutuan yang diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Ada 3. Pertama, persekutuan perdata. Kedua, firma. Yang ketiga, persekutuan terbatas atau CV. Persekutuan memiliki masa yang terbatas. Persekutuan akan berakhir saat seorang rekan mengundurkan diri dari anggota memiliki perusahaan. Masuknya rekan baru juga akan mengakhiri persekutuan yang lama. Saat persekutuan berakhir, rekan-rekan yang tersisa harus mendirikan persekutuan baru jika kegiatan operasi akan dilanjutkan. Para rekan memiliki kewajiban yang tidak terbatas. Para rekan memiliki kepemilikan bersama atas properti persekutuan. Saat persekutuan berakhir, klaim para rekan akan aset diukur berdasarkan jumlah aset dalam akun modal mereka. Agen kebersamaan, artinya setiap rekan merupakan wakil perusahaan. Tindakan seorang rekan mengikat persekutuan secara keseluruhan dan menjadi tanggung jawab seluruh rekan. Seperti perusahaan perseorangan, persekutuan merupakan entitas yang tidak dikenakan pajak, sehingga tidak perlu membayar pajak penghasilan perusahaan. Yang kedua, para rekan harus melaporkan bagian laba mereka dalam persekutuan saat melaporkan pajak penghasilan pribadi. Lanjut, saya di sini akan menjelaskan tentang CV dan firma. Persekutuan terbatas atau CV (Commanditaire Vennootschap) merupakan persekutuan yang terdiri dari satu atau lebih rekan umum (rekan aktif) dan satu atau lebih rekan pasif. Rekan aktif secara pribadi bertanggung jawab atas seluruh utang persekutuan, sedangkan rekan pasif hanya bertanggung jawab sebesar jumlah kontribusinya saja. Firma biasanya digunakan untuk kantor-kantor jasa profesional seperti kantor hukum, kantor akuntan. Firma menggunakan nama rekan sebagai identitas usaha. Firma tidak memiliki rekan pasif sehingga seluruh rekan mempunyai tanggung jawab yang sama menurut hukum. Dalam CV, hanya rekan aktif yang dapat melakukan perjanjian hukum dengan pihak ketiga. Lanjut, saya di sini akan menjelaskan tentang pendirian persekutuan. Investasi masing-masing rekan dicatat dalam ayat jurnal terpisah. Aset yang diserahkan oleh seorang rekan didebit ke akun aset persekutuan. Jika kewajiban diambil alih oleh persekutuan, maka akun kewajiban persekutuan dikredit. Kita lihat contohnya yang seperti di atas. April tanggal 1, kas pada debit Rp7.200.000. Piutang usaha Rp16.300.000. Persediaan Rp28.700.000. Peralatan toko
Rp5.400.000. Peralatan kantor Rp1.500.000. Penyisihan piutang pada kredit Rp1.500.000. Utang usaha pada kredit Rp2.600.000 dan modal Joko Rp55 juta di kredit. Perkenalkan, nama saya Erika Febriantisari. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya Hasbi Abdillah. Menjelaskan tentang pembagian laba jasa rekan, yaitu adalah salah satu metode yang mengakui perbedaan kemampuan rekan dan jumlah waktu yang diberikan kepada persekutuan adalah dengan memberikan tunjangan gaji kepada rekan. Tunjangan ini diperlakukan sebagai pembagian laba bersih dan dikreditkan ke akun modal rekan. Di sini ada contoh soalnya, yaitu misalkan diasumsikan bahwa perjanjian persekutuan antara Jamila Sari dan Chandra Mono adalah laba bersihnya sebesar 150 juta. Akan dilaporkan sebagai laporan laba rugi persekutuan sebagai berikut. Contohnya itu terdiri dari tunjangan gaji tahunan Jamila Sari sebesar 60 juta dan Chandra Mono sebesar 48 juta dan tunjangan dan total dari tunjangan gajinya itu sebesar 108 juta. Terus ada juga sisa pendapatan atau sisa labanya dari Jamila Sari itu sebesar 21 juta dan dari Chandra Mono sebesar 21 juta. Jadi total dari sisa pendapatan atau sisa labanya itu sebesar 42 juta. Terus laba bersihnya untuk Jamila Sari sebesar 81 juta dan untuk Chandra Mono laba bersihnya itu sebesar 69 juta. Jumlah laba bersihnya dari keseluruhannya itu menjadi 150 juta. Nah, di bawahnya itu adalah ayat jurnal untuk menutup ikhtisar laba rugi dan pembagi laba bersihnya, yaitu yang terdiri dari di situ tertera pada tanggal 31 Desember ada ikhtisar laba ruginya itu sebesar 150 juta di debit dan di kreditnya itu ada modal Jamila Sarinya itu sebesar 81 juta dan modal Chandra Mono-nya itu sebesar 69 juta di kredit. Membahas tentang pembagian laba, jasa rekan dan investasi. Nah, di sini pembagian labanya ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama dengan cara tunjangan gaji dan yang kedua dengan bunga atas investasi modal. Nah, contoh soalnya ini di sini misalkan diasumsikan kembali bahwa perjanjian persekutuan antara Jamila Sari dan Chandra Mono adalah laba bersihnya itu sebesar 150 juta. Akan dilaporkan sebagai laporan laba bersihnya, akan dilaporkan sebagai laba ruginya persekutuan sebagai berikutnya itu yang terdiri dari tunjangan gaji per tahun Jamila Sarinya itu sebesar 60 juta dan Chandra Mono-nya itu tunjangan gajinya sebesar 48 juta. Jadi totalnya untuk tunjangan gajinya itu sebesar 108 juta. Untuk tunjangan bunganya Jamila Sarinya itu sebesar 19.200.000 dan untuk tunjangan bunganya Chandra Mono itu sebesar 14.400.000. Jadi total dari tunjangan bunganya itu sebesar 33.600.000. Sisa pendapatan atau sisa labanya dari Jamila Sari itu sebesar 4.200.000 dan untuk Chandra Mono-nya juga sama, sisa labanya atau sisa pendapatannya itu sebesar 4.200.000. Jadi totalnya itu semuanya sisa labanya itu adalah sebesar 8.400.000. Terus laba bersihnya untuk Jamila Sarinya ini
sebesar 83.400.000, dan untuk Chandra Mononya laba bersihnya itu sebesar 66.600.000, dan total untuk laba bersihnya itu sebesar 150 juta. Nah, di sini di bawahnya juga sama ada ayat jurnal untuk menutup ikhtisar laba ruginya dan membagi laba bersihnya itu yaitu di dalamnya itu adalah sebagai berikut. Nah, di sini juga tertera pada tanggal 31 Desember itu ada ikhtisar laba ruginya yang ditaruhnya di debit itu sebesar nominalnya itu 150 juta. Dan modal Jamila Sarinya itu sebesar 83.400.000 ditaruh di kredit, dan modal Chandra Mondonya itu sebesar 66.900.000. Akan membahas tentang pembagian laba tunjangan melebihi laba bersih. Nah, di sini yang dimaksud adalah jika jumlah bersih kurang dari total tunjangan, sisa saldo menjadi negatif, dan jumlah tersebut harus dibagi di antara para rekan sebagaimana terjadi rugi bersih tersebut. Nah, di sini juga ada contoh soalnya, yaitu misalkan diasumsikan bahwa perjanjian persekutuan antara Jamila Sari dan Chandra Mono itu adalah laba bersihnya itu sebesar 100 juta. Nah, di sini akan dilaporkan juga laporan laba ruginya itu sebagai berikut, yang terdiri dari tunjangan gaji tahunannya dari Jamila Sarinya itu sebesar 60 juta, dan dari Chandra Mononya itu sebesar 48 juta. Nah, total dari tunjangan gaji tahunannya itu sebesar 108 juta. Terus di situ juga ada tunjangan bunga Jamila Sarinya itu ada 19.200.000, dan Chandra Mononya itu tunjangannya itu sebesar 14.400.000. Jadi totalnya 33.600.000 untuk tunjangan bunganya. Nah, di situ juga ada total dari Jamila Sarinya itu penjumlahan dari tunjangan gaji tahunannya Jamila Sari itu sebesar 60 juta ditambah dengan tunjangan bunganya itu sebesar 19.200.000. Jadi totalnya adalah 79.200.000. Nah, di situ juga tertera total dari Chandra Mononya itu sebesar 62.400.000 itu didapat dari tunjangan gaji tahunannya Chandra Mono itu sebesar 48 juta ditambah dengan 14.400.000. Jadi hasilnya itu mendapatkan 62.400.000, dan jumlah keseluruhannya itu sebesar 141.600.000. Nah, di situ juga ada selisih terhadap laba bersihnya. Itu untuk Jamila Sarinya itu selisihnya 20.800.000, dan untuk Chandra Mononya juga sama selisihnya, yaitu adalah 20.800.000. Nah, total keseluruhan dari selisihnya itu dijumlah menghasilkan nominal sebesar 41.600.000. Nah, di bawahnya juga ada laba bersih untuk Jamila Sarinya itu sebesar 58.400.000. Untuk laba bersihnya Chandra Mono yaitu sebesar 41.600.000. Nah, jumlah keseluruhan dari laba bersihnya tersebut yaitu adalah 100 juta. Tahunannya dari Jamila Sarinya itu sebesar 60 juta, dan dari Chandra Mononya itu sebesar 48 juta. Nah, total dari tunjangan gaji tahunannya itu sebesar 108 juta. Terus di situ juga ada tunjangan bunga Jamila Sarinya itu ada 19.200.000, dan Chandra Mononya itu tunjangannya itu sebesar 14.400.000. Jadi totalnya 33.600.000 untuk tunjangan bunganya. Nah, di situ juga ada total dari Jamila Sarinya itu penjumlahan dari tunjangan gaji tahunannya Jamila Sari itu sebesar 60 juta ditambah dengan tunjangan bunganya itu sebesar 19.200.000. Jadi totalnya adalah
79.200.000. Nah, di situ juga tertera total dari Chandra Mononya itu sebesar 62.400.000 itu didapat dari tunjangan gaji tahunannya Chandra Mono itu sebesar 48 juta ditambah dengan 14.400.000. Jadi hasilnya itu mendapatkan 62.400.000 dan jumlah keseluruhannya itu sebesar 141.600.000. Nah, di situ juga ada selisih terhadap laba bersihnya. Itu untuk Jamila Sarinya itu selisihnya 20.800.000 dan untuk Chandra Mononya juga sama selisihnya yaitu adalah 20.800.000. Nah, total keseluruhan dari selisihnya itu dijumlah menghasilkan nominal sebesar 41.600.000. Nah, di bawahnya juga ada laba bersih untuk Jamila Sarinya itu sebesar 58.400.000. Untuk laba bersihnya Chandra Mono yaitu sebesar 41.600.000. Nah, jumlah keseluruhan dari laba bersihnya tersebut yaitu adalah 100 juta. Nah, di bawahnya lagi juga itu ada ayat jurnal untuk menutup ikhtisar laba rugi dan membagi laba bersihnya. Yang itu terdiri dari di situ juga ada ikhtisar laba ruginya dan membagi laba bersihnya adalah sebagai berikut. Di situ tertera pada tanggal 31 Desember ada ikhtisar laba ruginya yaitu sebesar 100 juta rupiah. Dan itu ditaruhnya di kredit dan untuk di debitnya itu ada modal Jamila Sarinya itu sebesar 58.400.000 dan di bawahnya lagi juga modal Chandra Mono ditaruh di debitnya itu sebesar 41.600.000. Keikutsertaan seorang rekan yaitu dengan cara satu membeli hak atas kepemilikan dari satu rekan yang ada atau lebih. Yang kedua, ada total aset atau total ekuitas pemilik perusahaan tidak terpengaruh. Yang ketiga, ada menyumbangkan aset kepada persekutuan. Yang keempat, ada baik total aset maupun total ekuitas pemilik perusahaan meningkat. Memberikan contohnya itu membeli hak kepemilikan dari persekutuan. Nah, contoh soalnya ini ada diasumsikan rekan Tony Asikian dan Bunga Nani dan Nani Bunga memiliki saldo masing-masing sebesar 50 juta. Nah, di situ juga pada tanggal 1 Juni masing-masing dari mereka berdua itu menjual 1/5 bagian ekuitasnya ke Joko Cahyadi yaitu sebesar 1 juta secara tunai. Nah, di situ jurnalnya adalah modal Tony Asikiannya itu sebesar 10 juta di debit dan modal Nani Bunganya itu sebesar 10 juta di debit. Lalu modal Joko Cahyadinya itu sebesar 20 juta rupiah di kredit. Ada menyumbangkan aset ke persekutuan. Nah, di sini juga saya ada contoh soalnya itu diasumsikan Dudi Lintang dan Guntur Margono adalah rekan dengan saldo modalnya itu mereka mempunyai masing-masing sebesar 35 juta dan untuk Guntur Margononya itu sebesar 25 juta. Nah, di situ juga pada tanggal 1 Juni Suci Nadera itu ingin menanamkan uang tunai tersebut ke dalam perusahaannya yaitu sebesar 20 juta. Untuk ekuitas pemilik senilai 20 juta. Jadi jurnalnya itu di sini adalah pada tanggal 1 Juninya itu kas sebesar 20 juta rupiah dan modal Suci Naderanya itu sebesar 20 juta rupiah di kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricardo Alga Alfian. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu tentang revaluasi aset. Saat rekan baru bergabung, saldo akun aset persekutuan harus dinyatakan dalam nilai saat ini. Kenaikan atau penurunan dalam nilai aset dibagi di antara akun modal para rekan yang ada menurut rasio pembagian laba.
Kelalaian dalam penyesuaian akun menjadi nilai saat ini dapat berakibat pada pembagian laba atau rugi atas aset untuk rekan baru, padahal laba atau rugi tersebut berasal dari periode-periode sebelumnya. Contoh, bulan Juni, 1 persediaan bernilai 3 juta, modal Dudi Lintang 1.500.000, modal Guntur Margono 1.500.000. Bonus para rekan. Rekan yang ada menerima bonus dari rekan baru saat hak pemilikan yang diterima dari rekan yang baru lebih kecil dari jumlah yang dibayarkan. Rekan yang baru menerima bonus dari rekan lama saat hak kepemilihan yang diterima rekan yang baru lebih besar dari jumlah yang dibayarkan. Contoh, ekuitas Juta bernilai 20 juta, ekuitas Kurniasari bernilai 24 juta, kontribusi Arif Dunia bernilai 31 juta, total ekuitas setelah bergabungnya Arif Dunia 75 juta, bagian ekuitas Arif Dunia setelah bergabung X1/3. Ekuitas Arif Dunia setelah bergabung 25 juta. Kontribusi Arif Dunia 31 juta. Ekuitas Arif Dunia setelah bergabung 25 juta. Bonus yang dibayarkan untuk Juwita dan Kurni 6 juta. Pada bulan Maret, 1 kas bernilai 31 juta, modal Arif Dunia 25 juta, modal Juwita 3 juta, modal Kurniasari 3 juta. Contoh, ekuitas Cahyani 80 juta, ekuitas Darmawan bernilai 40 juta, kontribusi Koirunisa 30 juta, total ekuitas setelah bergabung Khoir 150 juta. Bagian Koirunisa X 25%. Ekuitas Koirunisa 37.500.000. Kontribusi Koirunisa 37.500.000. Ekuitas Koirunisa bernilai 30 juta. Bonus yang dibayarkan untuk Koirunisa 7.500.000. Bulan Juni, 1 kas bernilai 30 juta. Modal Juta 5 juta, modal Darmawan 2.500.000, modal Koirunisa 37.500.000. Likuidasi, menjual aset persekutuan. Langkah ini disebut realisasi atau bisa disebut dengan realization. Membagikan laba atau rugi yang diperoleh dari realisasi kepada para rekan berdasarkan rasio pembagian laba. Membayar klaim kepada kreditor menggunakan kas yang diperoleh dari realisasi. Membagikan sisa kas kepada para rekan berdasarkan saldo dalam akun modal mereka setelah menyelesaikan kewajiban pada kreditor. Sekian dari kelompok kami. Bila ada teman-teman yang tidak kurang paham, silakan bertanya pada kolom komentar. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.